Saya akan sedikit membahas mengenai buku Metode Al-Bana. Buku Metode Al-Bana, belajar membaca Al-Quran secara mandiri, ini adalah sebuah buku cara mempelajari Al-Quran yang dapat dikatakan relatif baru dibandingkan dengan buku Iqra. Buku ini dikembangkan oleh tim Al-Bana bersama Ustadz Ambia Abu Fatan. Buku ini cocok untuk dipergunakan bagi yang pemula, benar-benar baru, atau orang yang sedang melancarkan membaca Al-Quran atau menguasai ilmu tajwid di dalam Al-Quran. Tidak karena memang dirancang sebagai buku yang mandiri, sebenarnya tidak bermasalah apakah dia seorang anak, orang dewasa, atau sudah tua. Apalagi memang dia dirancang sudah menggunakan peralatan-peralatan teknologi modern. Buku originalnya sebenarnya dibuat untuk digunakan bersama sebuah keping DVD. Akan tetapi edisi Al-Qalam ini dipermudah lagi dengan dia sangat kompatibel dengan pena Al-Qalam. Metode Al-Bana ini menggunakan sekaligus 8 prinsip tata cara pengajaran Al-Quran. Salah satunya ialah metode kisah atau disebut juga struktur analitik sintetik. Sebenarnya metode ini itu prinsipnya sederhana, bagaimana mempermudah cara menghafal huruf-huruf dengan menjadikan huruf-huruf itu seperti sebuah kisah atau sebuah kalimat yang mudah diingat oleh kita, bahkan oleh anak. Saya ambil contoh seperti ini. Kata bana. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata bana, kata si bana, kata bana. Wa fa ka ya. Wafa kaya. Ma na ka la. Manakala. Toko Jaya. Dia mencoba mempermudah anak. Kita mempermudah anak untuk menghafalkan huruf-huruf hijaiyah dalam sebuah cerita yang sebenarnya kalau diingat-ingat, kalau kita perhatikan, dia berbunyi kata bana wafakaya manakala toko jaya. Seperti itu. Metode lainnya adalah metode kitabah atau kinestetik. Sebenarnya metode ini sering kita gunakan ketika kita belajar apapun juga, adalah metode menuliskan apa yang telah kita pelajari, menuliskan kembali apa yang kita pelajari. Misalnya di halaman 7 ini kita atau anak kita minta untuk menghafalkan huruf ka, ta, ba, na. Di halaman selanjutnya sini sudah tidak ada lagi huruf qaf, ka, atau ta, ba, na. Anak diminta untuk menuliskan hurufnya di sini. Maksud dari menuliskan ini adalah membiasakan anak untuk menulis sehingga apa yang dia tuliskan itu nanti terekam di kepalanya. Itu inti dari metode kitabah. Metode lain yang digunakan di dalam metode Al-Bana adalah metode amsal atau metode analogi. Metode analogi ini sebenarnya dipergunakan untuk menggambarkan atau mempermudah membayangkan suatu yang abstrak menjadi suatu yang lebih real. Dengan ini maksudnya sebenarnya dengan menganalogikan tanda-tanda baca di dalam Al-Quran, insya Allah pelajaran tajwid menjadi sesuatu yang lebih mudah dipahami oleh kita atau oleh anak-anak kita. Misalnya ketika menggunakan atau memperkenalkan hukum idgham, metode Al-Bana menganalogikan tanda sukun dengan bulan, sementara tanda tasydid itu dengan matahari. Jadi ketika bulan diiringi oleh matahari, cahaya bulan itu akan kalah terang dan matahari yang akan lebih bersinar.
Misalnya aplikasinya ketika kita membaca kata man sukun, nun sukun bertemu dengan ya'mal, ya dengan tasdid. Nah, di sini ketika matahari ketemu dengan bulan, matahari menang, sehingga dibacanya bukan man ya'mal tapi may ya'mal. Itu inti dari penggunaan metode amsal. Di dalam metode Al-Bana digunakan metode lain selain metode yang sudah saya jelaskan sebelumnya, seperti metode soal atau metode evaluasi, sehingga setiap berapa lama kemampuan peserta didik atau anak diuji agar dia lebih dapat diukur seberapa banyak penyerapan yang dia terima gitu. Lalu ada juga transliterasi bacaan. Tidak lupa memang buku ini memang sangat interaktif, penuh dengan guide, penuh dengan ilustrasi, penuh dengan kode warna untuk mempermudah siswa untuk mempelajari selangkah demi selangkah cara membaca Al-Quran.